Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Ustazah Kafa Azhara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UINFAS Bengkulu. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini Ustazah akan mewawancari salah satu narasumber kita yang merupakan alumni dari UINFAS Bengkulu. Nah beliau ini merupakan salah satu dosen yang tentunya semuanya kita pasti sudah kenal ya siapa beliau ini, terutama dari jurusan dakwah. Nah seperti apa dan bagaimana ceritanya sampai bisa menjadi seorang dosen dan memiliki pekerjaan sampingan lainnya, yuk ikuti selengkapnya. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini Ustazah sudah bersama dengan salah satu dosen. Beliau ini merupakan alumni dari UINFAS Bengkulu. Seperti apa dan bagaimana ceritanya bisa sampai sekarang ini, kita tanyakan secara langsung. Baiklah Kak Wira, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya ini di sini ingin bertanya nih kepada Kak Wira. Kak Wira ini kan kabar-kabarnya merupakan alumni dari YIN Bengkulu. Benar. Nah, kira-kira itu ceritanya gimana sih Kak? Apakah dulu itu Kak Wira emang benar-benar pengen jadi dosen dari awalnya atau seperti apa? Boleh ceritakan kepada kita. Baik, terima kasih. Saya alumni bimbingan konseling Islam itu di tahun 2007, alumni 2007. Awalnya tidak punya cita-cita jadi dosen, jadi apapun begitu kan. Pokoknya yang penting kuliah aja ya kan. Apalagi waktu itu di bimbingan konseling sekelas cuma 5 orang ya kan. Secara motivasi mungkin agak lemah lah begitu ya. Tapi kita yakin bahwa ketika ada keputusan dan itu pasti Allah takdirkan, ya pasti ada hikmah di balik sesuatu ya kan. Nah itu yang penting ya, saya kira menjadi catatan penting bahwa kita baru tahu hikmah dari semua keputusan Allah itu sekian tahun kemudian akhirnya bisa menjadi yang saat ini begitu ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kalau dulu sekarang kan udah jadi UINFAS nih. Pasti. Nah kalau di zaman Kak Wira itu namanya masih YIN atau STAIN gitu? Ya, saya 2007 itu masih STAIN, sekolah tinggi ya kan, sekolah tinggi. Kemudian 2007 selesai, 2008 ada waktu 1 tahun untuk ngabdi. Kemudian 2008 dilanjutkan oleh kampus untuk S2, dikuliahkan waktu itu ya. Nah ini kira-kira Kak Wira ini selain berprofesi sebagai seorang dosen itu kira-kira kerjaan lainnya itu adakah atau misalkan jadi seorang pendai atau apa gitu Kak? Ya, saya sebenarnya termasuk tidak tugas pokok lah di dosen begitu sering saya katakan ya kan. Tugas lainnya itu justru pengabdian pada masyarakat ya kan. Justru selain ceramah, dakwah keliling, juga ngabdi di organisasi, ada di NU, ada di MUI, kemudian di masjid sebagai imam masjid ya kan, termasuk juga di beberapa majelis taklim juga kita aktif. Artinya yang jelas tidak hanya dunia akademik, tapi pengabdian pada masyarakat itu lebih dominan mulai dari ya termasuk juga di kalangan-kalangan anak-anak muda ya kan, ada adik dalam pelatihan dan semuanya itu hampir kita terlibat karena prinsip Kak Wira itu hidup ini ya sekali gitu kan, harus bermanfaat bagi orang lain. Nah gini nih Kak, kan biasanya mahasiswa ini pengennya kalau udah lulus itu langsung dapat kerja. Nah kira-kira dari Kak Wira sendiri ada nggak sih kayak motivasi atau pesan lah untuk kami mahasiswa itu biar nggak terlalu berkecil hati misalkan udah tahun kok jadi pengangguran atau gimana itu. Nah saya kira saya itu pengalaman bahkan dari SMA. Sudah mulai mengajar, sudah mulai bekerja, sudah mulai bisnis ya kan. Dari SMA sudah mulai ngaji keliling. Kemudian pas kuliah juga ngajar privat, berjualan misalnya kan. Kemudian bekerja sebagai steam motor, steam mobil, tenaga kebersihan. Masuk Kak Wira tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Artinya begini, ketika kita mahasiswa itu kesempatan bangun relasi kan, bangun relasi. Kemudian apalagi sekarang potensi bisnis banyak sekali. Potensi bisnis itu banyak sekali. Jadi saya kira mahasiswa tidak hanya
kuliah, organisasi itu bisa berbisnis kan sekarang. Ya sudah banyak juga mahasiswa yang GrabFood misalnya kan, yang buka apa itu di rumah misalnya, macam-macam sekarang. Hampir bahkan jasa-jasa, ada beberapa mahasiswa sudah terutama komunikasi misalnya, itu jasa pembuatan flyer ya kan, edit video dan seterusnya. Saya kira itu luar biasa. Dunia ke depan itu memang butuhkan anak-anak muda yang kreatif itu ya kan. Jadi saya kira untuk UIN lah tidak hampir sulit lah bagi yang mereka betul-betul ini ingin mengabdi pada masyarakat itu tidak punya pekerjaan. Kalau penghasilan itu yaitu nomor berikutnya ya kan, yang penting kita mengabdikan diri, tidak perlu merasa malu karena pekerjaan itu apapun yang kita kerjakan selama dia halal ya kan itu menghasilkan ya kan. Ya. Oke, baiklah. Nah, mungkin Kak mungkin sampai di sini wawancara kita hari ini. Terima kasih ya Kak udah bersedia untuk berbagi ya kepada kita apa namanya mengenai dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, itulah tadi wawancara saya bersama dengan Kak Wira yang merupakan dosen yang ada di UINVAS Bengkulu. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.